Sekarang saya menawarkan pembacaan satu teks khusus untuk didalami. Akan kita lihat apakah ini cukup, apa nanti perlu teks lain. Kita lihat saja perkembangan dari percakapan kita. Yang saya tawarkan adalah Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Saya merasa ini penting karena dapat menjadi contoh salah satu doa kita. Bagaimana dinamika suatu doa itu dapat kita ikuti sebagai salah satu bentuk doa. Doa ini terdiri dari 2 langkah. Tetapi sebelumnya, sebelum menunjukkan 2 langkah itu, saya ingin mengatakan dulu apa istimewanya doa jemaat ini. Catatan pertama, doa jemaat ini diucapkan sebagai doa bersama ketika jemaat Yerusalem berada di dalam kesulitan besar. Tadi sudah kita lihat, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama, ditanyai, diancam, diperintahkan untuk tidak berbicara, tetapi jawabannya harus taat kepada siapa? Kepada Anda atau kepada Allah? Keberanian seperti itu. Itu satu. Jadi doanya di dalam keadaan teraniaya. Nah, silahkan membayangkan atau mungkin bertanya, kenapa jemaat pertama ini reaksi terhadap penganiayaan itu bukan yang lain-lain, sekurang-kurangnya yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul itu berdoa. Silahkan membayangkan kalau misalnya ada paroki atau keuskupan yang mengalami penganiayaan seperti ini, Dewan Paroki dan Dewan Keuskupan akan membuat apa? Rapat Dewan Paroki mungkin ya, berunding, membuat perhitungan, yang takut ketakutan, yang berani mau nekat, dan sebagainya. Enggak. Jemaat Yerusalem berada di dalam keadaan seperti itu, pertama-tama berdoa. Nah, kita bisa mengatakan begini, reaksi seseorang atau suatu komunitas terhadap aksi dari luar, itu menunjukkan jati dirinya. Itu bagi saya sangat penting. Jadi kalau seseorang atau satu komunitas mendapat perlakuan yang entah seperti apa dari luar, reaksinya seperti apa, itu menunjukkan jati dirinya seperti apa. Contohnya, kalau ada seseorang yang diejek oleh temannya, kan dia bisa marah. Tetapi orang lain yang diejek malah tertawa terbahak-bahak, menertawakan dirinya atau seperti apa. Jati diri seseorang, satu komunitas tampak dari reaksinya. Nah, jemaat awal yang mengalami penganiayaan itu ternyata berdoa.
Dengan demikian, identitas jemaat awal sangat jelas. Itu dikatakan, diceritakan lagi cara hidup jemaat yang kisah yang pertama itu pada bab 2 ayat 41 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa. Itulah identitas dari jemaat. Komunitas religius, bukan organisasi biasa, bukan apalagi kelompok politik, kelompok kepentingan, bukan. Gereja adalah komunitas rohani. Maka ketika mengalami apapun dari luar yang membutuhkan tanggapan, tanggapannya tidak diceritakan di sini, rapat dan sebagainya, tanggapannya adalah berdoa. Itu butir pertama yang saya kira sangat penting untuk kita renungkan dan dalami. Nah, masuk ke dalam doa, ada beberapa langkah. Langkah pertama itu bisa diberi nama doa pencerahan. Maksudnya apa? Maksudnya ya menyadari identitas dirinya itu. Saya mulai dengan langkah-langkah bagian pertama itu. Langkah pertama, setelah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Nah, sekarang ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ini langkah pertama dari bagian pertama. Jemaat dengan mengatakan ini mengungkapkan imannya. Jadi tidak tiba-tiba mengajukan permohonan, Tuhan lindungilah kami, tidak. Langkah pertama dari doa ini adalah mengungkapkan iman. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan pencipta, Tuhan penguasa sejarah, yang berkarya di dalam sejarah, termasuk sejarah yang sedang mereka alami, yaitu penganiayaan. Saya kira ungkapan iman ini menjadi sangat menentukan ketika satu komunitas Jemaat Yerusalem ini berada di dalam penganiayaan. Tidak ketakutan, tidak tiba-tiba mohon perlindungan, mengungkapkan iman. Allah yang kita percaya adalah Allah langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ini ungkapan iman ini adalah landasan untuk membaca pengalaman hidup mereka. Jadi tidak tiba-tiba dibaca, tapi diberi cakrawala dulu. Pengalaman mereka ditempatkan di dalam cakrawala yang luas. 1. Langkah yang kedua, dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini adalah kutipan mengapa rusuh bangsa-bangsa dan sebagainya itu adalah kutipan dari Mazmur 2
ayat 1 sampai 2. Jadi sesudah memberi cakrawala yang sangat luas, Tuhan penguasa sejarah, mereka membaca dari firman. Yang dikutip adalah Mazmur 2 ayat 1 sampai 2. Seperti dulu raja-raja, suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia, berkumpul untuk melawan Tuhan, lalu nanti kan kesimpulannya, oh kalau begitu, pengalaman kami dibeginikan ini, bukan pengalaman yang sama sekali baru, sejak dulu sudah seperti itu. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang salah satu catatan kecil, kalau yang dikutip itu hanya Mazmur bab 2 ayat 1 sampai 2, yang dimaksudkan adalah seluruh isi Mazmur itu mesti dibaca dan dipahami maksudnya. Nah, kita lihat Mazmur 2 ayat-ayat selanjutnya mengatakan apa? Mazmur 2 ayat 1 sampai 2 seperti tadi dikutip, mengapa rusuh bangsa-bangsa. Lalu ayat 3 sampai 6 itu mengatakan yang lain. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah, ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Itu pikiran mereka yang faham mengenai Mazmur, yang faham mengenai doa. Kalaupun raja-raja itu mereka-reka mau mencelakakan kita, yang di atas dikatakan di situ tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Dan selanjutnya. Jadi dulu ketika umat Allah itu diperlakukan tidak bagus, Tuhan membela. Nah, jemaat yang berdoa membaca pengalaman mereka juga dengan kacamata itu. Pertama tadi, Tuhan pencipta, Tuhan sejarah, pasti tidak diam. Lalu sekarang teks kitab suci, Mazmur 2, mendukung keyakinan yang sama. Itu langkah pertama. Yang kedua, sekarang langkah pertama yang ketiga. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini langkah yang ketiga. Jadi Allah pertama pencipta, Mazmur 2 rancangan jahat, tetapi Tuhan mengolok-olok mereka. Nah, yang ketiga, mereka sampai kepada Yesus. Sebentar. Ayat 27 sampai dengan ayat 28. Jadi sekarang pada langkah ketiga, mereka membaca pengalaman mereka, menyejajarkannya dengan pengalaman Yesus. Umat perjanjian lama dibegitukan percaya. Yesus dibegitukan. Jadi membaca pengalaman sendiri berdasarkan pengalaman Yesus. Nanti kan ceritanya kalau kami menderita, Yesus pun diperlakukan seperti itu. Jadi bukan kecelakaan,
kesimpulannya nanti yaitu pada bab 5 ayat 41 yang tadi kita baca, mereka meninggalkan sidang mahkamah dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu kesimpulannya. Yesus dianiaya, dibunuh sejak awal oleh Herodes, kemudian oleh Pilatus. Ya, kalau kita mengalami ya itulah nasib atau pengalaman murid-murid Yesus yang tidak bisa dihindarkan. Nah, ketika sudah melalui 3 langkah itu, mulai dari ayat 29 bagian A. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sampai di situ. Jadi pengalaman diancam, dianiaya, ditempatkan dalam cakrawala iman, ditempatkan dalam cakrawala umat perjanjian baru, perjanjian lama, Mazmur 2, ditempatkan di dalam pengalaman Yesus yang juga menderita sengsara. Lalu jelas, dan sekarang dulu begini, Yesus begini, kami juga mengalami hal yang sama. Itu pembacaan pengalaman. Jadi membaca pengalaman dan mencoba memberi makna kepada pengalaman dianiaya itu. Tanpa pembacaan seperti itu, tidak jelas pengalaman dianiaya itu seperti apa. Dan bukan sekedar pengalaman dianiaya, sebetulnya semua pengalaman-pengalaman hidup, entah komunitas, entah keluarga, entah pribadi, kalau mau mencari makna pengalaman, langkahnya bisa seperti itu. Tuhan atas sejarah, pengalaman perjanjian lama, seperti apa? Kuncinya adalah pengalaman Yesus. Nah, ketika masalahnya itu sudah jernih dengan langkah pertama, lewat langkah-langkah itu, baru dimohon sesuatu. Karena kalau belum jelas nanti yang dimohon lain. Salah, tidak sesuai dengan hakikat jati diri gereja. Nah, permohonan itu mulai pada bab 29 bagian kedua. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Selesai di situ yang namanya doa pencerahan tadi, membaca situasi pengalaman, lalu permohonannya adalah berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itu yang dimohon. Jadi tidak memohon supaya dibebaskan dari penderitaan, tidak sesuai dengan hakikat yang mereka sadari sebagai jati diri itu. Yang dimohon adalah keberanian untuk terus memberitakan firman. Nah, karena yang dimohon adalah keberanian, ini menjelaskan apa yang tadi sudah kita bicarakan, dan saya merumuskannya, untung ada penganiayaan. Penganiayaan di Yerusalem bukan kecelakaan, tetapi di balik penganiayaan itu ada rencana Tuhan supaya mereka keluar dari Yerusalem, lalu diceritakan tadi pergi ke Samaria, pergi ke Antiokhia, dari Antiokhia kemana-mana sampai ke ujung bumi. Itulah pula mengapa Kisah Para Rasul, referennya, kita waktu omong tentang pembatasan bagian itu kan berbicara mengenai ringkasan, sumarium.
Bisa dilihat misalnya kembali kita lihat untuk menyadari betapa penting kalimat-kalimat seperti ini. Bab 12 ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Karena apa? Karena jemaat yang dianiaya tidak minta dibebaskan dari kesulitan, tetapi mohon keberanian untuk mewartakan firman. Buahnya ini. Bab 12 ayat 24. Buah yang lain 19 ayat 20 sama. Bab 19 ayat 20. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kuncinya ada pada doa jemaat. Sekali lagi yang tidak minta dibebaskan, tetapi mohon keberanian memberitakan firman.